Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Siti Nazarina dengan NIM 180204022. Hari ini aku akan membahas tentang perkalian vektor dan perkalian titik. Nah, untuk materinya teman-teman bisa langsung nonton video kali ini. Sekaligus video ini juga sebagai pemenuhan tugas kuliah daring sebagai ujian tahap 1. Nah, baiklah, tanpa lama-lama lagi kita langsung memasuki ke materi pembelajaran. Untuk perkalian yang pertama itu perkalian vektor, di mana vektor A kali B sama dengan vektor C, atau bisa juga vektor C merupakan hasil dari vektor A kali B dikali dengan sin theta. Nah, jadi di sini yang perlu kita ketahui bahwa pada perkalian vektor ini kita bisa membuat ilustrasi ke dalam garis setelah saya buat. Nah, di sini kita bisa melihat arah Y, kemudian ada Z, kemudian ada X, di mana satuannya ada I, ada C dan ada K. Maaf, buram sedikit ini. Nah, di sini ketika kita ingin mengalihkan I, misalnya I dikali C, I dikali C, ketika tangan kita ibaratkan ini di Z, ini adalah bagian jempol ya, di Z seperti ini teman-teman, seperti ini adalah bagian dari si Z, sedangkan ini X, dan ke bagian bawah itu adalah Y. Ketika kita mengalihkan I dikali C, otomatis ya sudutnya di sini ya, I dikali C diapit I dikali C, ini dikali, sehingga I dikali C di sini kita telah menuliskan I kali C sama dengan K. Sedangkan kalau kita ingin membuat pembuktian ya teman-teman, I dikali C itu maka akan mengarah ke apitan atau genggaman tangan kita, nantinya I kali C akan menunjukkan ke arah si K atau ke satuannya K atau ke vektor K. Kemudian ini merupakan tegak lurus ya teman-teman, ini tegak lurus, semuanya tegak lurus, jadi sudut yang dihasilkan itu adalah 90 derajat, sehingga karena sudutnya 90 derajat maka sin 90 itu adalah 1 I dikali J dikali dengan 1 I dikali J. Karena genggaman kita menunjukkan ke arah K, maka I kali J sama dengan K kali 1, berarti sama dengan K. Kemudian bagaimana J kali K? J kali K tinggal kita apitkan saja, J dikali K, maka hasilnya adalah I dengan sudut 90 derajat. Kemudian juga kita ingin mencari misalnya K kali I, K dikali I juga hal yang sama, sehingga menghasilkan nilai si J. Kemudian jika ada kebalikan seperti ini, J kali I, J dikali I, berarti kita membalikkan tangan kita, artinya posisi Z ini ke bawah, sehingga jika kita ilustrasikan ini, kita tarik ke bawah, J kali I dapatnya itu adalah minus K seperti ini, minus K. Kemudian K dikali J juga minus I kali K adalah minus J. Jadi kalau di sini, kalau di perkalian vektor, teman-teman harus ingat angka atau vektor yang berbeda itu akan menghasilkan vektor yang telah ditentukan, misalnya I kali J sama dengan K, J kali K sama dengan I, K kali I sama dengan J. Kemudian juga ada kebalikan, jadi minus K, minus I, dan minus J. Nah, bagaimana jika vektornya sama? Misalnya teman-teman I dikali dengan I. Nah, I kali dengan I ini juga dia akan menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, contoh sesuatu yang baru itu apa? Sesuatu yang baru, I kali I itu dia akan menghasilkan nilai 0. Nah, mengapa ya kok bisa gitu? Kok bisa menghasilkan nilainya 0? Nah, di sini ketika kita memasukkan si rumus ini, I vektor I kali I sama dengan I kali I ya teman-teman, I kali I sin ya, sin theta. Nah, I kali I sin theta di I, dia kan nggak ada sudut nih ya, sinnya berarti sin 0, sehingga I kali I sin 0 ya, sin tetanya 0, berarti I kali 0 hasilnya 0. Jadi dengan mudah didapatkan bahwa jika vektornya sama, di sini misalnya I kali I itu sama dengan 0 untuk perkalian vektor seperti itu.
contoh kita udah dapat ini vektor A, dapat ini itu 4i, B 2c. Nah, yang ditanya itu adalah A dikali B. Berapa sih hasil dari A dikali B? Nah, seperti yang udah kita jelaskan tadi, bahwa kalau misalnya di perkalian vektor, kalau misalnya berbeda, itu pasti akan menghasilkan suatu koefisien atau suatu variabel ya, suatu variabel yang telah ditentukan. Nah, di sini kita bisa melihat 4 kali 2, 4 kita tuliskan dulu, 4 kali 2 terus I dikali C. Nah, 4 kali 2 hasilnya 8, I dikali C. Nah, kita harus meninjau nih, I dikali C, I di variabel I dikali C, sehingga genggaman tangan kita nantinya akan mengarah ke K, berarti I dikali C sama dengan K, berarti 8K, seperti itu. Nah, yang kedua nih, contoh yang kedua sama saja ya. A-nya diketahui 4i, B-nya juga 4i. Nah, ditanya A dikali B, berarti 4i dikali 4i. Nah, ingat teman-teman, ketika variabelnya sama, itu nilainya adalah 0, karena tadi dikali dengan sin 0. Sehingga, kalau misalnya teman-teman mau buat ya, 4 dikali 4, 16 ya. Misalnya nih, dihapus dulu deh. 4 dikali 4, 16. I dikali I kali I, itu kan sama dengan 0 ya teman-teman, 0 di sini 0. Sehingga 16 dikali 0 sama dengan 0, berarti ini nilainya itu adalah 0. Ya, itu adalah perkalian skalar ya, dimana perkalian skalar seperti yang udah saya tuliskan ini ya, A dot B ya, untuk skalar tuh dot atau perkalian titik ya, A dot B sama dengan nilai A dikali dengan B cos alpha atau cos sudut yang ingin dicari. Nah, di perkalian skalar ini agak sedikit berbeda dengan perkalian vektor ya, dimana kalau tadi itu perkalian vektor kita menemukan bahwa jika variabelnya sama itu bernilai 0, karena ada sudut ya, yang ini tadi sudut apitnya itu sin 0 ya 0 gitu. Kalau di sini kok bisa ya I C K. Nah, pada perkalian skalar ini ada dua sudut ya teman-teman, ada dua sudut. Yang pertama ada sudut 0 derajat, kemudian ada sudut 90. Seperti yang udah kita gambarkan tadi ya, di sini ada sudut 90 ya, tegak lurus, kemudian ada sudut 0 derajat di bagian variabel seperti itu. Nah, kemudian I kali I kuadrat, karena sudutnya itu sudutnya 0 ya teman-teman, maaf, sudutnya 0, sehingga kalau kita masukkan persamaan ini, misalnya ya, I dikali I di sini cos 0. Ingat teman-teman, cos 0 itu 1, I dikali I kuadrat, cos 0 kali 1. Nah, I kuadrat kan sama dengan I ya teman-teman, misalnya gini deh, I kuadrat sama dengan I kali 1, dapatnya 1 ya teman-teman. I kali 1 kita bisa mendapat hasilnya 1, atau misalnya di sini tadi I kuadrat, berarti I atau misalnya 1. Ingat teman-teman, kalau pada perkalian skalar ini dia variabelnya itu hilang atau keada arah, yang ada hanya nilai, berarti ingat teman-teman, ini berarti nanti dapatnya 1, ini 1, ini 1, karena perkalian skalar sekali lagi tidak memiliki arah, tapi memiliki nilai berbeda dengan si vektor tadi yang ada nilai dan ada arah. Nah, sedangkan kalau misalnya variabelnya nggak sama, I kali C itu kan tegak lurus ya teman-teman, sudutnya itu tegak lurus, sehingga di sini kan 90 derajat ya, 90 derajat, sehingga cos 90 itu adalah 0, sehingga kalau misalnya kita memasukkan ke sini nih, misalnya I dikali J cos 90 derajat, ingat cos 90 derajat itu 0, I kali J walaupun dia menghasilkan misalnya I kali J K kali 0 ya, 0 bukan 1. Jadi perbedaannya sangat berkebalikan antara perkalian skalar dan perkalian vektor. Nah, misalnya nih teman-teman ada contoh, misalnya faktor A 4i, B dengan 5i. Nah, A dot B itu adalah 4 dikali 5i kuadrat, karena kan tadi I dikali I, dapatnya 21-an. Nah, kalau misalnya teman-teman mau masuk ini ke rumus yang atas, yang diketahui sudut ya teman-teman, nah teman-teman bisa lihat langsung di sini, A4 ya, A4, B-nya 5, cos ingat sudutnya itu 0, karena tadi si variabelnya itu I, jadi sudut yang diperoleh itu 0, 4 kali 5 dikali cos 0, berarti dapatnya adalah 21-an. Nah, selanjutnya kalau misalnya ini 4i dikali 5c atau 4i dot ya teman-teman, biar mudah membedakan antara vektor dan skalar. Antara vektor dan skalar ya, benar. 4i kali 5c, 4 kali 5
20 ya teman-teman, boleh dipegang dulu deh. 4 kali 5 20. 4 kali 5 20. Nah, jangan lupa nih teman-teman, kita menggunakan si sudut kalau misalnya teman-teman ingin memasukkan rumus ini. Sehingga 4 kali 5 cos 90. Nah, 20. 4 kali 5 20. Cos 90 0. 20 kali 0 dapatnya nilai 0. Sehingga terbukti ya teman-teman, kalau misalnya untuk si skalar, ingat teman-teman, yang sama variabelnya itu menghasilkan nilai 1 dan yang tidak sama itu menghasilkan nilai